Selamat siang Pak Met. Selamat siang Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Met? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Irfan? Alhamdulillah. Kayaknya nih Pak Met wajahnya cerah sekali hari ini. Alhamdulillah. Karena hati juga gembira Pak Irfan. Pelaksanaan gembira juga. Ya, gembira pasti sekarang. Iya, Ya? sekarang Alhamdulillah. Berarti kira-kira Pak Met hari ini bisa ya kita bincang-bincang sebentar? Ya bisa Pak Irfan. Alhamdulillah saya juga lagi senang santai Pak Irfan. Alhamdulillah. Nggak nganggu waktu Pak Met guys kan? Tidak. Baik Pak Met. Jadi gini Pak Met, rencana kita kan sudah membuat Pak Met kemarin sudah bersedia untuk saya supervisi. Nah, kira-kira Pak Met dalam pelaksanaan supervisi besok ini apa sih tujuan pembelajaran Pak Met? Baik Pak Irfan. Untuk pembelajaran besok itu rencananya tujuan pembelajaran saya karena saya mengajarkan matematika ya Pak Irfan. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin hendak saya capai di sini. Di antaranya adalah yang pertama itu saya harapkan peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang balok. Kemudian peserta didik juga dapat menganalisis volume dari bangun ruang balok dan serta peserta didik juga dapat menyimpulkan volume dari bangun ruang balok. Kira-kira itu tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran besok Pak. Jadi ada 3 ya Pak Met? Ya, 3. Kira-kira ketika pelaksanaan supervisi itu apa sih area pengembangan yang hendak Pak Met capai? Oke. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai besok itu untuk pembelajaran di antaranya Pak Irfan, saya berharap setelah mempelajari materi ini, saya berharap peserta didik tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bangun ruang balok, kemudian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi serta KSE. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok ya? Iya, betul. Volume balok dan juga pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Berarti memang pembelajaran berdiferensiasi ini dan KSE ini lagi hot-hotnya Pak Met? Iya, betul sekali Pak Irfan, karena saya rasa itu di setiap lokal itu kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira nih Pak Met, apa sih strategi yang Pak Met persiapkan untuk mencapai area pengembangan yang ingin Pak Met capai tadi? Oke, untuk strategi yang saya siapkan untuk mencapai area pengembangan tersebut, pertama tentunya saya sudah menyiapkan RPP ya Pak Irfan. Kemudian saya juga membuat LKPD, kemudian membuat media pembelajaran, kemudian mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kira-kira itulah strategi yang saya siapkan untuk pembelajaran besok. Berarti kira-kira sudah mantap ya? Insya Allah. Jadi kemarin Pak Met sudah mempelajari juga pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Iya, saya pelajari juga pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan ya Pak Met ya, apa yang hendak Pak Met capai tersebut dengan strategi yang Pak Met persiapkan ini tercapai hendaknya. Iya, saya berharap semoga pada pertemuan besok semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Kira-kira nih Pak Met, kapan sih Pak Met bersedia untuk kita supervisi? Rencana itu besok Pak Irfan, tanggal besok ya hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Berarti sudah mantap sekali nih persiapannya Pak Met. Iya, alhamdulillah semuanya sudah siap Pak Irfan, siap supervisi. Baik, saya rasa nih Pak Met kita cukupkan aja nih perbincangannya, rasanya ini sudah cukup jelas ya kira-kira pertemuan kita besok. Iya. Jadi insyaallah besok Pak Met hari Jumat besok tanggal 3 Maret kita melaksanakan supervisi ya, di kelas Pak Met dengan materi matematika, khususnya materi volume balok ya. Iya, betul sekali Pak Irfan, volume balok. Mudah-mudahan kegiatan kita besok berjalan lancar hendaknya Pak Met. Iya, amin. Saya juga berharap seperti itu, semoga besoknya berjalan lancar. Terima kasih ya Pak Met. Ya, sama-sama Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar hari ini, nak? Siap. Baiklah, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek keadaan dengan anak Bapak terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, nak? Hadir semua. Hadir semuanya ya. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, terlebih dahulu marilah kita berdoa dan Bapak minta yang memimpin doa pada hari ini adalah anak Bapak yang datang paling awal. Siapa? Silakan Zaki. Di tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak, untuk selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air dan meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bapak minta anak-anak Bapak untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Baiklah, silakan anak-anak Bapak duduk kembali. Semangat. Baiklah, anak-anak, seperti biasa sejak pagi kita membiasakan kegiatan literasi. Oleh sebab itu, silakan anak-anak Bapak baca buku selama lebih kurang 10 menit. Silakan. Baiklah, anak Bapak, sekarang pada waktunya sudah 10 menit. Sekarang kita kembali untuk belajar. Oleh sebab itu, anak Bapak kembalikan lagi bukunya sesuai dengan kepada Bapak ya. Baiklah, anak Bapak, siap untuk belajar? Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai menghitung volume dari kubus ya. Masih ingat dengan sifat-sifat kubus? Apa sifat utamanya, nak? Berapa buah sisi dari kubus? 6. Tutupnya ada berapa? 8. Yang lagi yang betulnya?
Kemarin kita ada belajar berapa ada kubusnya, dia dapat menyusun kubus hingga membentuk jaring kubus ada berapa buah rusuknya. 8 atau 12? 12. Kemudian kubus mempunyai berapa titik sudut? Berapa? Hah? 8? 6 atau 8? 6. Menyerupai bentuknya kalau pada bangun datar itu seperti panjang. Coba lihat lagi. Ini bangun apa ya kira-kira? Benda apa ini? Balok. Apa bendanya? Tempat tisu. Kalau kita lihat tempat tisu ini menyerupai seperti apa? Balok ya. Kemudian ada apa lagi kira-kira nak? Kulkas. Kulkas ya. Kulkas ini juga menyerupai bendanya seperti balok. Coba ada lagi. Ini apa namanya ya? Pensil. Nah, kotak pensil juga menyerupai balok. Nah, sekarang coba anak bapak temukan benda apa di sekeliling kita ini yang menyerupai bentuknya seperti balok. Kita mempelajari benda yang berhubungan dengan volume atau isian. Lain apa lagi? Kaca. Lemah? Ya, bagus. Ini lemari. Lemari ini menyerupai bentuknya seperti balok. Apa lagi nak? Coba. Ya. Kaca. Ya, kaca juga menyerupai bentuknya seperti balok. Tapi kaca itu seperti dindingnya adalah sisinya ya. Yang lebih tepatnya adalah ruangan kelas kita. Ruangan kelas kita ini ya, yang menyerupai bentuknya seperti balok. Kemudian anak bapak, sekarang untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran kita itu adalah tentang cara menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan balok. Jadi dalam kegiatan nanti kita akan diharapkan anak bapak nanti dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan balok. Jadi yang lebih jelasnya bapak tuliskan di papan tulis ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang tanggal berapa nak? 27 bulan 1 tahun 2020. Hari apa? Hari Jun. Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan volume balok. Jadi dalam kegiatan nanti kita akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti tanya jawab, diskusi, presentasi, dan pada akhir pembelajaran kita akan melaksanakan yang namanya evaluasi. Bapak harapkan semuanya nanti berperan aktif sehingga anak bapak dapat mencapai batas KKM kita. Itu berapanya? 80. Baiklah, sekarang coba anak bapak perhatikan gambar berikut ini. Jelas gambarnya? Jelas. Kira-kira itu gambar apa ya? Akuarium. Akuarium. Nah, siapa yang punya akuarium di sini di rumah? Nah, banyak yang punya akuarium. Akuarium itu biasanya gunanya untuk apa, nak? Letak ikan hias ya, sebagai bentuk hiasan di rumah kita. Nah, biasanya di dalam akuarium itu biasanya kita isi dengan apa? Ikan dan apa biasanya kalau cairan di dalamnya kita isi dengan air ya. Kita isi dengan air. Nah, anak-anak bapak, pernah nggak anak-anak bapak memikirkan untuk mengisi akuarium tersebut kita dapat menghitung volume yang ada di dalam air tersebut? Ada? Ya, kira-kira waktu menghitung kubus ya, karena merupakan balok ini adalah sama hampir mirip dengan kubus ya, dia juga mempunyai isi. Cuman bedanya pada balok ini dia bangunnya itu sifat-sifat yang pertama ya, biar anak bapak dapat lebih mengerti, kita perhatikan video berikut ya. Adapun materi yang sudah di depan saya, benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk kubus?
Ayo perhatikan gambarnya. Contoh yang pertama, di sini ada akuarium yang berbentuk kubus. Lalu yang kedua ada mainan. Apakah kalian tahu mainan apa ini? Ya, ini adalah Rubik berbentuk kubus ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga ada dadu. Dadu ini juga biasanya kita gunakan untuk bermain. Yang keempat ada kardus. Ini adalah kardus yang berbentuk kubus. Dan yang terakhir contohnya adalah kotak kado atau gift box yang berbentuk kubus. Nah anak-anak, itulah contoh-contoh benda yang berbentuk kubus. Di sekitar kita juga terdapat benda-benda yang berbentuk balok. Ayo perhatikan gambarnya. Yang pertama di sini ada lemari pakaian. Yang kedua contohnya adalah tempat tisu. Dan yang ketiga contohnya kulkas. Pendingin makanan ini berbentuk balok ya anak-anak. Selanjutnya yang keempat ada bak mandi. Dan yang terakhir contohnya kotak pensil yang berbentuk balok. Itulah contoh-contoh benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Nah, sekarang marilah kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Pak, mengerti dengan video tadi? Mengerti. Ternyata untuk mencari volume sebuah balok kita harus menentukan apa tadi nak? Sama ada panjang, lebar, Tinggi. tinggi. Ya, masih ingat ya, untuk mencari volume balok kita harus menentukan apa pertama? Panjang, Tinggi. ya, baiklah anak-anak Bapak agar lebih paham. Sekarang coba kita berdiskusi mengerjakan LKPD. Coba bentuk kelompok seperti yang sudah Bapak bagi kemarin ya. Silakan. Bapak akan membagikan baiklah anak Bapak Bapak akan membagikan LKPD beserta modul ajar. Nanti Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat bekerja sama mengerjakan LKPD ini. Bacalah langkah-langkahnya dengan teliti dan gunakan modul ajarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD ini. Paham ya nak? Paham. Silakan isikan nama kelompok beserta nama anggotanya terlebih dahulu. Kemudian coba kerjakan dengan teliti. Jangan lupa untuk bekerja sama dengan temannya sekelompok. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Akan diisi beberapa buah kubus. Jadi kardus tersebut akan diisi beberapa kubus yang susun di dalamnya. Kira-kira anak Bapak untuk mengisi kubus tersebut sampai pada sebuah balok tersebut berapa kubus ya? Tapi diskusinya sama-sama. Oke. Baiklah, anak Bapak, apakah semuanya sudah selesai? Selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi. Kelompok siapa yang kira-kira mau tampil ke depan? Oke, silakan. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang dibacakan oleh Lido. Masalah 2. Event akan menyatukan kubus-kubus kecil berukuran 1 cm menjadi sepadan seperti gambar di bawah. Hitunglah berapa banyak kubus kecil. Panjang kali penyelesaian. Panjang kali lebar kali tinggi. 5 kali 3 kali 3. Hasilnya 45. Ketuan kubus pertama adalah 12.
satuan kubus adalah 3. Gambar keempat adalah satuan kubus 36 satuan. Perhatikan susunan balok satuan ini. 1. Volume 4, panjang 4, lebar 1, tinggi 1. 4 sama dengan 4 kali 1 kali 1. Bangun kedua. P kali L kali T. 25 cm kali 8 cm kali 4 cm sama dengan 800 cm pangkat 3. Jadi volume kotak pensil dayu adalah 800 cm pangkat 3. Sebuah lemari berbentuk balok dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 70 cm dan tinggi 120 cm. Berapakah volume dari lemari tersebut? P kali L kali T. 40 cm kali 70 cm kali 120 cm. Hasilnya 67.200 cm kubik. Sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, anak-anak Bapak, berdasarkan hasil diskusi tadi, kira-kira apa permasalahan yang anak-anak Bapak kira-kira perlu mengerti? Dalam menyelesaikan permasalahan tadi, apa saja yang anak-anak Bapak temukan? Untuk sifat balok, ternyata balok tersebut mempunyai berapa sisi? 3. 6 di mana sisi yang berhadapan sama besar. Berarti ada 3 pasang sisi yang sama besar. Untuk rusuknya ada berapa, Nak? 12 ya, dan mempunyai 6 titik sudut. 4 ya. Kemarin depan maksudnya. Dan anak Bapak, terakhir kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan volume yang berhubungan dengan balok, kita mendapatkan rumus yaitu apa? Panjang kali tinggi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan balok, kita memakai rumus yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Anak Bapak sudah mengerti, berarti kita lanjut dengan evaluasi. Ya, sebelum kita evaluasi, Bapak kita dan anak Bapak untuk dapat mengembalikan rekam video beserta pelajarannya dan kembali duduk seperti semula. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Jadi untuk mencari volume sebuah balok, kita harus menentukan apa dulu, Nak? Panjang, lebar, tinggi. Jadi untuk menghitung volume balok dapat kita kalikan itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi dengan menghafal semua pelajaran tadi, Bapak lihat semuanya sudah bagus, tapi singkatkan lagi keaktifan dan tingkatkan lagi kerja samanya. Baiklah, anak Bapak, cukup sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.
Selamat pagi Bevan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan kemarin? Lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak. Mudah-mudahan Pak Met bisa menjadi CGP selanjutnya. Amin. Baik Pak Met, kemarin kita kan sudah apa tuh sebelumkan observasi, terus Pak Met juga sudah melaksanakan pembelajaran dan saya observasi Pak Met. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Met saat belajar? Saat selesai pembelajaran kemarin itu rasanya luar biasa ya Pak, karena semua langkah-langkah alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan baik. Dan saya juga banyak belajar dari sana tentang berbagai macam pembelajaran, jadi saya merasa senang sekali dengan pembelajaran. Kemarin pembelajarannya ini apa kemarin? Apa nih Pak? Pembelajaran kemarin? Pembelajarannya mengenai volume kubus dan balok. Oke, saya fokusnya pada balok saja. Balok ya Pak Met ya. Prosesnya pokoknya alhamdulillah ya. Nah, kira-kira Pak Met apa sih dampak dari Pak Met kemarin dari pelaksanaan pembelajaran kemarin itu? Hal-hal dari yang pertama mungkin saya sudah mempersiapkan pembelajarannya dengan baik. Yang kedua, saya juga belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana misalnya saya lebih ke diferensiasi proses ya Pak Irfan, di mana saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, yaitu terdiri dari 3, itu ada yang audio, di sana siswa yang lebih senang mendengar mungkin itu. Kedua, dengan visual, dengan cara membaca seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kinestetik, yaitu siswa yang suka lebih bergerak, banyak bergerak ya. Media yang saya gunakan kemarin itu adalah media audio visual, jadi di sana mungkin bagi siswa yang tertarik dengan audio dan visual langsung terpenuhi kebutuhannya saat menyampaikan materi. Dan yang ketiga, saya mempelajari tentang KSE, sosial dan emosional, di mana saya mencoba untuk membuat siswa lebih menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran, mungkin dengan icebreaking bersama. Saya juga saya lihat anak Facebook apa itu Ya. Nah, kira-kira nih Pak Met, itu yang sudah baiknya. Nah, yang rasa Pak Met kemarin dalam kegiatan belajar kemarin apa sih yang kurang misalnya Pak Met? Yang kurang mungkin lokalnya belum maksimal, mungkin ya Pak Irfan, saya belum memaksimalkan kemampuan siswa, terlebihnya pada kinestetik, karena di sana baru setelah seperti kemarin, baru saya teringat menjadi bahan, ternyata kinestetik itu bisa juga dengan mungkin setelah mereka selesai melaksanakan LKPD, mungkin mereka dapat berjalan ke depan menyampaikan hasil diskusi yang sudah mereka buat, mungkin kurang di sana Pak Irfan. Karena di kinestetiknya agak rendah. Kemudian pengusaha lokalnya mungkin juga belum maksimal. Nah, kira-kira nih Pak Met, jadi ada yang baiknya, ada yang belum baiknya ya. Kira-kira apa rencana Pak Met ke depannya untuk mempelajari? Rencana saya ke depannya tentunya saya ingin meningkatkan koleksi diri mengenai hal-hal yang kurang tadi, seperti yang pertama mencari berbagai bahan, mungkin bisa melalui buku atau YouTube juga bisa untuk depan. Yang kedua, mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, dan yang ketiga, sekarang kan zamannya teknologi, sudah ada yang istilahnya namanya PMM ya depan, di sana banyak sekali video-video atau konten-konten yang sangat bermanfaat, yang dapat meningkatkan kompetensi saya dalam belajar dan meneliti. Kita ya Pak Met, semua yang Pak Met itu semua ini ya. Jadi kita ada, jadi di situ ya dari sana tidak menunjukkan, jadi dapat kita sebutkan kalau misalkan kita mengikuti Pak Met, mengikuti pelajaran yang ada, kemudian mengikuti PTN ya, untuk mencapai begitu. Mudah-mudahan meningkat begitu Pak Met lain. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan dari kegiatan kemarin itu berlanjut dan berlanjut lagi.
ganteng. Sama ya. Terima kasih Pak Med ya, sama-sama.